Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak Guru tanya, adakah di antara teman-teman kalian yang tidak hadir di pagi hari ini menjelang siang? Ada nak ya? Masih banyak, Pak. Kenapa nak tidak hadir? Ada yang sakit, Pak. Oh, sakit. Sakit, Ji, Pak. Atau disangka masih libur deh. Ya, tolong ya diinformasi ke teman-teman supaya masuk sekolah segera karena pembelajaran sudah dimulai. Oh iya, masih ada nak yang ingat pelajaran kemarin? Lupa-lupa Pak kemarin materinya. Oh, lupa-lupa deh. Iya. Ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar dengan baik. Dan bagaimana Hadra? Hadra, siap ya untuk belajar nak ya? Siap, Pak, siap. Iya. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang khutbah, tablik, dan dakwah. Jadi, mohon maaf Pak Guru tadi tidak lupa menusnya apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis ketentuan pelaksanaan khutbah, tablik, dan dakwah. Halo nak, dengar ini suara Pak Guru? Iya, Pak, dengar. Yang kedua, mempresentasikan tentang ketentuan pelaksanaan khutbah, tablik, dan dakwah. Selanjutnya yang ketiga, menerapkan ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Dan yang terakhir, yang keempat, membiasakan sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Sedangkan modul pembelajaran kita hari ini adalah modul diskusi. Jadi hari ini Pak Guru punya inisiatif untuk membagi tugas. Lihat ini nak di layar materinya, lihat nak. Jadi sebelum Pak Guru masuk di materinya, Pak Guru mau bagi kelompok dulu. Karena kan kita modul pembelajaran diskusi ya. Yaitu Pak Guru bagi 3 kelompok karena kita kan berjumlah 10 orang atau 9 orang. Jadi Pak Guru akan bagi 3 kelompok. Jadi Pak Guru akan bagi ketiga nomor ini. Barang siapa mendapatkan nomor 1, 2, dan 3. Jadi masing-masing akan berkumpul dengan sesama nomor yang ada cabut nomor 1, 2, dan 3. Mengerti ini nak? Iya Pak. Iya. Jadi Pak Guru bagi sekarang ya. Sebelum kita masuk materinya. Ya. Ini bagi. Bagaimana sudah? Sore bagi. Ya, kebetulan di nomor siapa nomor 1 nak? Suharni Pak. Oh, Suharni nomor 1. Nomor 2 ada Nasruddin ya. Kebetulan Nasruddin nomor 2. Nomor 3 Harmina ya. 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 Jadi ketiga kelompok ini Pak Guru akan bagi metode pembelajaran kita karena kita punya metode pembelajaran kita atau tema kita khutbah, tablik, dan dakwah. Jadi Pak Guru akan bagi kelompok 1 akan mendiskusikan tentang khutbah. Apa itu khutbah? Selanjutnya kelompok 2 akan mendiskusikan bersama kelompoknya, anggota kelompoknya yaitu tablik. Kelompok 3 dia akan membawa materinya yaitu materi dakwah. Apa itu dakwah? Halo nak, masih mendengar ini? Halo? Masih mendengar? Iya Pak. Iya Pak. Ya, selanjutnya marilah kita sama-sama melihat pelajaran kita hari ini. Karena mengingat waktunya ya nak ya. Ya. Jadi ini materi khutbah. Ya, apa itu khutbah? Di sini sudah jelaskan. Kelompok 1 harus tahu ini. Dan nantinya akan
menjelaskan materi khutbah. Itu. Ya. Materi khutbah itu ada juga khotib Jumat, rukun khutbah, ya. Terus syarat khutbah. Yang keempat sunnah khutbah dan yang terakhir fungsi khutbah. Jadi ini semua akan dijelaskan insya Allah ya. Mudah-mudahan waktunya di sana ya. Selanjutnya kita akan masuk di kelompok 2. Kelompok 2 akan memaparkan atau menjelaskan tentang tablik. Apa itu tablik? Itu. Bagaimana kelompok 2 sudah melihat materinya nak? Tolong catat baik-baik ya. Selanjutnya nomor di materi ketiga yaitu materi dakwah. Dakwah ini materinya untuk kelompok 3. Kelompok 3 akan membawakan materinya dalam diskusinya dakwah. Apa itu dakwah? Jadi bagaimana anak sekalian? Sudah bisa melihat materinya masing-masing? Sudah bisa ya? Materi dakwah. Sudah bisa enggak? Belum ada, Pak. Sudah bisa dilihat ini? Enggak bisa, Pak. Oh, enggak bisa dilihat. Saya sudah buka ini. PowerPoint-nya. Yang lainnya bisa melihat. Tidak, Pak. Tidak ada yang bisa melihat. Enggak ada, Pak. Sudah dilihat semua Pak di dalam buku, di buku. Jadi bagaimana? Dilanjut ya. Jadi kita masuk di kelompok 1 untuk menjelaskan apa itu khutbah. Jadi perlu diingat nak, di model pembelajaran kita hari ini, karena kita sudah masuk kurikulum Merdeka, jadi kita menggunakan model diskusi hari ini. Jadi yang seharusnya yang aktif itu adalah siswa. Ya, jadi kita nih guru cuma menyampaikan saja apa-apa yang perlu disampaikan ke siswa. Jadi yang aktif adalah siswa sendiri itu sendiri. Dengar ini nak. Jadi bagaimana kelompok 1 bisa memaparkan apa itu khutbah? Bisa? Bisa Pak. Ya, apa itu khutbah? Khutbah itu Pak Ya. berasal dari kata khotbah Pak. Ya. Yakhtubu khutbatun. Ya. Yang artinya ceramah Pak atau menyampaikan. Ya, betul. Ya, itu saja Pak. Ya, iya. Bagaimana kelompok 2? Ada pertanyaan untuk materinya kelompok 1 ini khutbah? Ada ya? Ada. Atau kelompok 2 sudah mengerti penjelasan dari kelompok 1? Kelompok 2 mana? Mana suaranya? Halo, kelompok 2 mana suaranya? Kelompok 2 mana suaranya? Ya, mana suaranya kelompok 2? Ya. Banyak bicara Pak. Oh iya. Jadi mungkin dia sudah bisa mengerti ya. Jadi selanjutnya kita masuk di materi kedua atau kelompok 2. Kelompok 2 mana? Siapa kelompok 2? Kelompok 2 Suharni ya? Suharni tadi ya? Coba Suharni. Apa itu tablik? Bisa? Tablik menyampaikan, Pak. Iya, menyampaikan. Artinya menyampaikan sesuatu yang baik ya? Iya. Bagaimana kelompok 3? Ada sanggahan atau ada apa ya? Bagaimana kelompok 3? Harmina. Bagaimana Harmina? Ada sanggahannya ya? Atau sudah mengerti? Kembali ke kelompok 1, mengerti ini? Apa itu tablik? Kelompok 1, Nasaruddin ketuanya,
Mengerti nggak ya? Tablik mengajak Pak, mengajak. Iya. Kalau Nasarudin mengerti, sudah mengerti tadi, sudah ada sanggahan di materi untuk kelompok 2. Tidak ada. Tidak ada ya? Ya, plus untuk kelompok 2, kelompok 3 ya. Selanjutnya kita masuk di kelompok 3, tugas yang ketiga yaitu dakwah. Ya, apa itu dakwah? Itu Harmina. Mana Harmina? Ada Harmina? Ada Harmina? Izin keluar Pak. Oh, Hadra. Apa itu dakwah Hadra? Menyampaikan Pak, menyeru. Ya, menyampaikan atau menyuruh kepada kebaikan. Aplaus untuk Hadra, ya. Iya Jadi, Pak. kita sudah mendengarkan ketiga penjelasan teman-teman kita, yaitu khutbah, tablik, dan dakwah. Bagaimana siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa nak? Ada yang bisa menyimpulkan? Nasarudin, bagaimana Nasarudin? Suaranya tidak kedengaran nak. Islam mengajarkan kepada kita Pak agar senantiasa menyampaikan kebenaran kepada setiap orang. Itu Pak. Ya, aplaus untuk Nasarudin. Ya, betul. Jadi sudah disimpulkan, mudah-mudahan kita semuanya tetap mempelajari pelajaran kita yang sebelumnya dan yang sekarang, sehingga kita bisa mengetahui materi kita, semua materi kita. Ya. Jadi sebelum Pak Guru menutup pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Pak Guru beri tugas, yaitu minggu depan kelompok 1 untuk membawa atau membuat semacam khutbah, ya, judul khutbah. Jadi kita akan praktek langsung minggu depan, insyaallah. Sedangkan kelompok 2 Suharni, kita akan mempelajari tablik. Jadi akan membuat semacam apa itu tablik, akan menyampaikan apakah dia membuat dalam bentuk ceramah atau apa itu. Ya, sedangkan kelompok 3 Armina, dia akan menyampaikan tentang dakwah. Jadi dia akan berdakwah, bagaimana cara yang berdakwah, metode apa yang digunakan dalam berdakwah itu. Tidak ada pertanyaan sekalian? Sudah paham Pak. Tidak ada, sudah paham semua? Iya Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Pak Guru berpesan, janganlah bosan belajar, belajarlah di mana saja. Karena Allah sudah mengatakan tuntutlah ilmu walaupun di tanah Cina, ya. Itu sabda Rasulullah. Tapi Allah mengatakan bahwa barang siapa yang pergi menuntut ilmu, maka diibaratkan dia adalah berjalan di fisabilillah, di jalan Allah. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Pak Tahir tadi sudah selesai Singkat, Pak. menyelesaikan tugas dalam waktu 16 menit 42 detik. Lebih singkat, Pak. Ingat waktunya, nanti hilang jantung lagi. Dia Sampai waktunya Pak Adra Pak. Belum dimatikan recordingnya Pak. Pak Tahir. Iya, betul. Oke dulu Pak, recording Pak. Matikan dulu Pak Tahir.